Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini di tempat yang mulia ini dan membicarakan sesuatu yang mulia dalam agama kita. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ilmu ini mengundang keberkahan dalam hidup kita, menjadi penyebab diampunkan dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita, serta kita mendapatkan kebaikan dari doa-doa para malaikatnya, serta kita disanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan para makhluknya. Kita berharap kepada Allah pula agar kita dikumpulkan di hari kiamat kelak dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk junjungan kita Muhammad alaihissalatu wassalam, untuk keluarganya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Tak lupa pula kita berdoa untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terkhusus orang tua kita, ibu bapa kita yang telah berjasa mendidik, memberikan segala kebutuhan kita, yang telah berkorban untuk kita sampai kita seperti ini. Kemudian untuk para guru kita, ustadz kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi mereka dan anak keturunannya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Khulasatul Hasna fi Adhkaris Sabahi wal Masa karya Syekh Shalih Al-Utsaimin, pembahasan tentang zikir-zikir pagi dan sore. Pagi ini kita akan mengambil zikir yang keempat setelah kita melewati 3 zikir. Yang pertama adalah Sayyidul Istighfar, yang mana sudah kita bahas isi kandungannya. Kemudian kita lanjutkan dengan doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini dibaca waktu pagi sekali dan di waktu sore sekali. Kemudian ini juga sudah kita bahas tentang makna kandungannya. Kita ambil zikir yang ketiga, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma hafadhni min bayna yadayya
wa min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu min adhamika an uqtala tahti. Dibaca sekali pagi dan sore. Dan ini juga sudah kita ambil kandungan yang terdapat pada zikir tersebut. Pagi ini kita membaca satu zikir, ini zikir yang keempat, yaitu qala al-musannif waffaqahullah, Allahumma alimul ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asyaitani wa syirki. Dibaca satu kali. Di mana zikir ini artinya bahwa ya Allah yang maha mengetahui sesuatu yang nampak, sesuatu yang gaib, dan sesuatu yang nyata. Wahai pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang merajainya, aku bersaksi tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Engkau, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku dan dari kejahatan syaitan dan kesyirikannya dan ajakan untuk berbuat syirik, dan aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan jahat terhadap diriku sendiri atau kepada muslim lainnya. Inilah makna daripada zikir yang kita baca ini. Maka dijelaskan oleh muallif kitab, ini adalah zikir yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan isnadnya sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian dikomentari oleh beliau, wa fi akhir qauli wasyarri syaitani wasyirki. Di sini dibaca dengan dua bentuk. Ahaduhuma kasrus shin syirkun wa sukunur ra syirki minasyirik, kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, diri kita, dan dari kejahatan syaitan dan yang mengajak kepada kesyirikan. Bisa dibaca dengan fathus shin syirk ya, warra wa syarakihi. Ini juga bisa dibaca ay hibalatihi allati yasidu biha an-nas, tali yang mengikat atau tali yang senantiasa ya digunakan untuk manusia, menjauhkan manusia, fayaziluhum anis siratil mustaqim, mereka palingkan mereka dari jalan yang lurus. Ini bisa kita maknai wa habailus syaitan kathiratun, tali-tali syaitan itu sangat banyak. Minha habailus syirik, tali kesyirikan, ajakan untuk berbuat syirik itu tali syaitan. Wa minha habailun nifaq, begitu juga tali kemunafikan, itu juga bagian daripada senjatanya syaitan. Wa minha habailul bid'ah, begitu juga tali-tali yang mengajak untuk berbuat bid'ah, itu juga bagian daripada tali syaitan. Wa minha habailul kabair, itu tali-tali dosa besar. Habailus saghair, tali-tali dosa kecil. Wa minha hibalatun ya hibalatu sarfil abdi anil fadil ilal mafdul, atau tali yang memalingkan seseorang hamba dari sesuatu yang lebih utama kepada yang biasa saja. Ada amalan yang utama, tapi karena syaitan memalingkan dia, maka hanya mengejarkan sesuatu yang biasa saja. Wahya sab'un addahun Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi Madarijus Salikin. Ada 7 ya yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Fahina izin takunu riwayah syarris syaitani wa syaraqihi, ya, ay a'am, lebih umum dia, lianna syaraq minhu syirik,
Jikalau hanya kita baca dengan min syarri syaitan wa syirki, berarti hanya satu kesyirikan saja yang kita berlindung kepadanya. Katanya berlindung dari kejahatan diri dan kejahatan syaitan yang mengajak kepada kesyirikan. Tapi kalau kita baca min syarri syaitani wa syarakihi, ini seluruhnya yang kita sebutkan tadi, seluruh tali-tali yang digunakan syaitan untuk menjebak kita, kita mohon kepada Allah perlindungan agar kita tidak dijebak dan dipalingkan syaitan pada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wal awfaq ayati adh-dhakir bihadha marratan wa bihadha marrah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang paling bagus kita membaca dengan kedua riwayat itu. Sekali waktu kita mengamalkan membaca wa min syarri syaitani wa syirki, dan sekali waktu kita baca wa min syarri syaitani wa syaraqihi. Famarratan fi sabah al-yawm yakunu dhikruhu, ya, seperti itu, ya, min syarri syaitani wa syirki di pagi hari kita baca, dan pagi esoknya kita baca wa min syarri syaitani wa syaraqihi. فهذا هو المذهب المقدم من مذاهب العلماء في السنن المتنوعة. Inilah madhab yang dipakai oleh para ulama di dalam sunan-sunan yang beragam bentuknya dan riwayatnya. Ayati biha fi ahwalil mukhtalifah, dipakai dalam keadaan kondisi yang berbeda-beda. Liyusibas sunnata kullaha, agar dia termasuk orang yang mengamalkan sunnah seluruhnya. Waqtarahu jama'atun, dan dipilih juga oleh, ya, Ibn Taymiyah dan muridnya Abul Faraj Ibn Rajab rahimallahu ta'ala. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, itulah yang mesti kita lakukan dalam riwayat satu wa syirkihi kita baca, dan satu lagi wa syarakihi. Ikhwani wa akhwati fiddin, dalam zikir yang kita baca ini sungguh sangat agung makna kandungannya, di mana doa ini dibuka dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allahumma alimul ghaibi wasyahada, pujian tentang kemahaluasan ilmunya, kebesaran ciptaannya, serta kekuasaannya atas makhluknya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah seharusnya di saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali doa kita dengan menyanjung Allah, dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, bertawassul dengan memujinya, bertawassul dengan menyebutkan nama dan sifat-sifatnya. Kita awali doa ini dengan menyatakan kemahaluasan Allah tabaraka wa ta'ala, di mana ilmunya meliputi segala sesuatu yang terlihat maupun yang tidak. Ilmu Allah sampai padanya, ilmu Allah menguasai yang apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan dan apa yang tidak kita lihat, maka tidak ada hal tersebut kecuali Allah mengetahuinya dan ilmunya meliputinya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di kegelapan malam kecuali Allah Maha tahu, dan tidak ada satu semut pun dari semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu hitam, di batu licin, di tengah kegelapan malam, kecuali Allah Maha tahu terhadap hal itu. Maka oleh itulah bahwa keimanan bahwa kita dilihat Allah, bahwa ilmunya sangat luas, itu adalah sesuatu yang mahal yang harus ada dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, setelah itu kita menguasai, ya, kita mengakui kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Rabba kulla syai' wa malikah, kita mengakui itu, Rabbnya segala sesuatu di alam semesta ini, dan menciptakan langit, bumi, apa yang ada di antaranya. Padahal sebelumnya tidak ada contoh yang serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menyatakan kekuasaan yang mutlak, di mana la ilaha illa ant, tiadalah Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, sang
pencipta dan sang Khalik yang mesti kita berikan penghambaan kita kepadanya. Lalu barulah kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan permintaan yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan diri kita sendiri. Ya, a'udzubika, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan a'udzubika min syarri nafsi. Kita minta kepada Allah perlindungan ya terhadap diri kita sendiri dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk keburukan-keburukan, sebab kita ini berpotensi untuk mengajak, untuk melakukan dan mengikuti hawa nafsu kita. Allah sudah katakan dalam diri kita ini ada dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi ketakwaan yang akan mudah berkembang, dan sebaliknya ada potensi al-fujur pun yang bisa berkembang. Maka kita minta kepada Allah agar kita dijaga dari potensi fujur itu dan dibukakan jalan untuk melakukan ketakwaan dan keimanan. Kedua, di mana kita meminta pula ya, memohon perlindungan dari godaan syaitan, dari godaan syaitan yang terkutuk, dari bisikan-bisikannya serta jeratan-jeratan syaitan. Ya, jeratan syaitan. Perangkap-perangkap terbesar syaitan adalah menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka tidak akan ada ampun baginya. Kenapa kaum muslim dan muslimat? Karena dosa syirik adalah dosa tidak pantasnya kita untuk melakukan itu, di mana Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi makan kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, tidak ada satu menit pun, bahkan satu detik pun dalam kehidupan kita kecuali dalam limpahan dan curahan rahmatnya. Lalu setelah kita mendapatkan rahmat Allah, kita berikan pengabdian kita kepada yang lain, maka tentu ini tidak layak bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak. Kita yang dalam hidup ini saja kita jaga seseorang, kita berikan kebutuhan, lalu kemudian dia taat kepada yang lain, menuruti tuannya yang lain, tidak tuan yang memberikan bantuan dalam hidup. Tentu ada perasaan dalam diri kita. Apalagi sang Khalik yang maha raja, yang maha kaya, yang maha menguasai. Sekalipun kita ini menjadi orang-orang yang taat, seluruh bumi ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menambah kemuliaan. Allahu al-Muta'ali, Allah al-Mutakabbir, Allahul Ghani, Allah maha kaya, semuanya. Artinya ibadah yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh dengan kemuliaan terhadap diri kita. Jalannya adalah mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun seluruh alam ini orangnya tidak beriman kepada Allah, Allah tidak akan dihina, Allah tidak akan terhina, karena Allah maha mulia. Kitalah yang terhina di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perlu kita sadari semua itu adalah manfaatnya akan kembali kepada kita. Yang kedua atau yang ketiga, kita memohon perlindungan dari perbuatan jahat, ya, wasyarakihi, entah berbuat jahat kepada diri atau kepada orang lain. Kita berlindung berbuat jahat kepada orang lain, contohnya berbuat zalim, kezaliman dengan tangan kita, dengan lisan kita dan jabatan kita, apapun yang kita miliki. Bisa jadi kezaliman itu sangat banyak dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Kita minta kepada Allah kita tidak melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kejahatan terhadap diri sendiri yang menyiksa, melakukan, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan dosa itu mengakibatkan di mana hati kita tidak akan pernah nyaman, hati kita tidak akan pernah tentram, akan selalu gelisah, akan selalu gundah, karena itu akibat dosa. Makanya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, segeralah kita minta ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya agar kegundahan itu hilang, agar ketentraman itu datang dalam diri kita. Maka itu orang-orang yang di dunia ini melakukan kejahatan-kejahatan, maka di dunia saja dia tidak tenang, dan di akhirat akan mendapatkan siksaan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dan selalu mengikat lisan kita untuk berzikir kepadanya, karena Allah katakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini, dan di akhirat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. La haula wala quwata illa billah. Sekalipun dia di dunia orang yang bisa melihat, tapi akibat karena dia lalai kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengingatnya, tidak mempelajari kebesaran keagungan, maka dia tidak tahu nilai keimanan itu, dan dia tidak tahu nilai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang keempat, yaitu doa yang sangat agung sekali. Kita tutup dengan majlis ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jaga kita dari segala bentuk jeratan-jeratan syaitan untuk diri kita dan keluarga kita, serta anak keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.